Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Literasi Indonesia, jumpa lagi dengan saya Nur Badriah, penulis dan motivator nasional. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang penilaian digital. Sebagaimana kita ketahui, di era digitalisasi ini kita sebagai native urban, kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan, terutama lingkungan yang terkait dengan digital. Nah, apa saja sih yang harus kita perbaiki dan apa saja yang harus kita tambah keilmuannya? Yuk kita simak. Kali ini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana pembuatan LKPD secara digital, lembar kerja peserta didik. Pastinya teman-teman selama ini kebingungan bagaimana cara memberikan materi pelajaran yang efektif kepada peserta didik kita selama pembelajaran pandemi. Baik, kali ini saya akan mencoba membahas ini. Terkait dengan LKPD digital, kita juga dapat membuat modul interaktif, LKPD interaktif, membuat soal latihan, tugas secara kreatif dan interaktif juga tentunya, dan tidak tertinggal pula, nilai secara otomatis dapat dilihat oleh siswa, bahkan dapat langsung terdokumentasikan di file kita sebagai guru. Penasaran kan? Yuk kita langsung simak kelanjutannya. Bagaimana cara membuat LKPD digital, lembar kerja peserta didik secara digital? Yang pertama, siapkan dulu soal dalam bentuk Word. Dan soal yang sekarang kita akan gunakan adalah soal yang banyak variasinya, seperti uraian, pilihan ganda, menjodohkan, drag and drop down, juga dapat menginsert link dari video, dan menggunakan jawaban dengan suara. Nah, sahabat literasi Indonesia, jika dulu kita hanya mengenal dan mempraktikkan soal pilihan ganda, kini kita pun mengikuti AKM. Jenis soal AKM bervariasi dari uraian sampai ke drop down. Oke, baik, sekarang setelah semua ini sudah disiapkan dalam bentuk Word, kemudian kita bisa simpan filenya ke dalam bentuk PDF, PNG, atau JPG. Setelah kita memiliki file tersebut, kemudian nanti seperti ini bentuknya. Word setelah disimpan ke dalam bentuk PDF. Setelah itu, kita ke link pencarian Google. Kita cari di pencarian Live Worksheet. Kemudian, klik Live Worksheet yang ada di paling atas ini. liveworksheet.com. Setelah itu, akan tampil seperti ini. Di pojok kanan atas ada Teachers Access. Nah, kita diminta memasukkan email, password, kemudian kita remember, kita ingat, dan register. Apabila kita sudah terregistrasi, nanti di sini akan muncul, kita klik enter. Nah, karena kita belum registrasi, jadi kita masukkan dulu email kita, password kita, baru registrasi. Nah, setelah registrasi, nanti cek email kita. Di email, nanti ada email masuk dari Live Worksheet, kemudian ada link biru di situ, diklik linknya, nanti kembali lagi masuk ke Live Worksheet seperti ini. Nah, setelah masuk seperti ini, nanti kita langsung cari yang namanya lembar kerja, Live Worksheet. Nanti di situ ada About This, ada Make Interactive, ada My Worksheet, bla bla bla. Nanti kita langsung saja Make Interactive Worksheet. Nah, di situ juga banyak contoh-contoh worksheet yang sudah dibuat oleh orang lain. Tetapi kita diharapkan dapat membuat sendiri agar sesuai dengan kondisi sekolah tempat kita mengajar. Nah, setelah teman-teman melihat mengklik Make Interactive Worksheet, nanti akan tampil seperti ini. Kita diminta mengupload file dalam bentuk ini. Bisa PDF, bisa JPG, juga bisa PNG. Kadang juga ada laptop yang masih ada format dokumennya. Tetapi langsung saja kita upload yang PDF saja, supaya lebih familiar dengan kita. Kemudian kita upload. Setelah di-upload, nanti hasil seperti ini. Nah, ini
file yang sudah pernah kita buat di bentuk Word, kemudian di PDF-kan. Setelah kita upload, file-file pilihan ganda, pada soal pilihan ganda, ini kita beri kotak-kotak dulu setiap jawabannya. Ada kotak-kotak seperti ini. Jawaban A kita berikan kotak, jawaban B kita berikan kotak, begitu selanjutnya. Kemudian di dalam kotak tadi kita tulis select titik 2 no pada jawaban yang salah. Kemudian kita copy, kita paste supaya tidak ngulang ketik lagi. Nah, untuk jawaban yang benar kita klik atau kita ketik select titik 2 yes. Jadi saya ulangi, setiap pilihan yang benar diklik select titik 2 yes. Jika salah select titik 2 no. Sudah ya? Ini jika soal kita tentang pilihan ganda. Nah, jenis soal kita akan menggunakan link YouTube, kita siapkan satu kotak besar untuk menampilkan YouTube yang kita minta. Jadi di dalam kotak besar ini kita klik langsung kotak sebesar kotak ini, kemudian kita ke pencarian YouTube, linknya kita bagikan, copy link, nah dipastekan di sini. Jadi nanti anak-anak murid kita bisa melihat video dari link YouTube yang kita bagikan. Nah, bagaimana? Berupa drag and drop. Nah, seperti ini. Kita geser, kemudian kita tempelkan ya. Nah, ini contohnya. Contoh di sini ada soal pohon literasi yang saya buat. Nah, ada nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bagaimana caranya agar ini 4 sampai 10 ini terisi? Nah, jawaban yang di sini akan kita drag, kemudian kita tempelkan di sini. Caranya, semua ini kita kotakin dulu semua. Dari jawabannya kita kotak-kotak dulu, dari pertanyaannya juga kita kotak-kotak dulu. Pertanyaannya di sini yang kosong-kosong ini yang akan kita pindahkan jawabannya ke sini. Setelah menyaksikan video yang tadi, baru bisa menjawab soal-soal ini. Misalnya, soal nomor 4 ini yang ada di pohon akan diisi oleh ini. Menyiapkan online, ini jawaban soal nomor 4. Berarti di sini kita tulis drag titik 21 dan akan di drop di sini. Drop titik 21. Untuk jawaban nomor 5 misalnya memilih ide misalnya. Berarti di sini drag titik 2 yang nomor 5-nya drop titik 2. Nah, misalnya temukan pola ini nomor 9, berarti di sini drag titik 2 9. Di sini drop titik 2 9. Nah, begitu. Pasti bisa. Semangat sahabat literasi Indonesia untuk mencoba ya membuat soal drag and drop. Selanjutnya kita akan membuat LKPD digital menjodohkan. Nah, kalau menjodohkan kita akan menjodohkan di baris kiri dengan baris kanan. Nah, bagaimana caranya? Berbeda dengan pilihan ganda dan drag and drop ya. Kalau menjodohkan kita akan tarik dari titik 1 ini ke titik seberangnya sesuai dengan jawabannya. Tapi dengan cara bagaimana? Sama seperti yang lain, kita kotak-kotakin dulu semuanya. Bagian kiri di kotak, kemudian sini semua di kotak. Setelah di kotak, kotak yang pertama ini akan kita jodohkan kemana? Misalnya, ini akan kita jodohkan ke yang 2 ini. Artinya di sini kita buat join titik 2 1. Nah, di sini juga untuk jawabannya join titik 2 1. Begitu selanjutnya. Ini join titik 2 2, ini join titik 2 2. Selanjutnya seperti itu. Jadi, kalau untuk menjodohkan kata yang diisi di dalam kotak adalah join. Kemudian dipasangkan sesuai dengan jawaban yang tepat. Selanjutnya, apabila kita ingin mengisikan nama dan asal instansi di LKPD kita,
jangan lupa diberikan ruang untuk mengisi nama dan kelas kalau peserta didik ya. Kalau kita kan workshop makanya menggunakan asal instansi. Ini diberikan ruang, kemudian dikotakin juga sama, kemudian diberikan nama dan asal. Nah, setelah selesai semua sahabat literasi Indonesia, kita cek dulu preview. Di sini ada preview sebelum disimpan. Kemudian apabila sudah terisi semua, sudah ada semua jawaban dan pasangannya, baru kita save. Ini save-nya ada di sini. Save-nya ada di tengah sini ya. Kemudian finish. Setelah finish, jangan langsung ditutup laptopnya, tetapi kita simpan dulu. Nah, di sini. Di sini sebelum disimpan ada tulisan seperti ini. Yes, I want to share my worksheet with other teachers. Nah, ini kalau kita akan bagikan ke siswa. Kecuali kalau kita mau simpan dulu soal kita. Di sini kliknya. Karena kita akan bagikan ke siswa, berarti yang kita klik adalah yang ini. Klik. Setelah diklik nanti muncul seperti ini. Kita diminta mengisi keterangannya. Judulnya apa? Misalnya judulnya penilaian tengah semester. Kemudian mata pelajarannya subjeknya bahasa Indonesia. Kemudian materinya misalnya teks prosedur. Sudah seperti itu. Usianya berapa sampai berapa. Kemudian di deskripsi dilengkapi juga dengan kalimat perintah misalnya kerjakan dengan teliti dan tepat. Udah setelah semua ini selesai baru kita save, kita simpan. Setelah disimpan, Bapak Ibu, setelah disimpan kita mulai kita tutup ya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Close. Nah, kita tutup. Kemudian setelah ditutup, kita buka lagi My Worksheet yang di halaman awal tadi. Tapi diklik di Teacher Access. Tapi bukan mengisi email lagi. Cukup membuka My Worksheet yang sudah kita kerjakan. Nanti di pertama sini akan muncul terakhir pekerjaan kita. Nah, di situ kita klik, kemudian muncul tulisan Custom Link. Ya, seperti ini. Custom Link di sini. Nah, ini kita klik di sini. Custom Link, klik. Kemudian nanti muncul seperti ini. Nah, di sini ada copy link. Kita copy linknya, kita klik. Baru kita bagikan ke grup WA ya. Kita bagikan ke grup WA yang kelas akan kita ajar. Nah, seperti itu sahabat literasi. Nah, jadikan diri kita istimewa dengan berkarya. Demikian, semoga bermanfaat dan jangan lupa mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, tingkatkan kompetensi, raih berjuta prestasi.